Ya, sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, rekan-rekan semuanya. Selamat hadir di acara virtual koordinator training batch 9. Oke, hari ini kita akan berbincang dengan Mas Gio. Ya, panggilan kerennya Mas Gio ya. Nanti nama terangnya akan disampaikan nanti ya, biar deg-degan dulu ya Mas ya. Nah, Mas Gio ini siapa sih? Mas Gio ini adalah salah satu siswa di SMP Negeri 1 Ponorogo, kelas 8B. Ya. Tapi walaupun masih kelas 8, kemampuannya dalam bidang dai, syiar agama ternyata luar biasa. Dan Mas Gio ini sudah menjadi juara di beberapa lomba yang ada diadakan di Kabupaten Ponorogo. Ya. Oke. Lomba-lomba yang pernah dijuarai Mas G itu ada dari beberapa sekolah, nanti akan dijelaskan sama Mas Rian ya. Nah, untuk yang akan mendampingi kita hari ini ada saya, Bu Krisna Raniningrum selaku host. Nanti ada Mas Rian selaku moderator dan Mas Gio selaku presenternya. Ada beberapa aturan yang harus kita sepakati bersama, yaitu pada saat sesi pemateri atau presenter menyampaikan materinya, seluruh peserta wajib mematikan atau memute mikrofonnya. Nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan dipimpin langsung oleh moderator. Pada saat sesi tanya jawab, peserta boleh raise hand terlebih dahulu untuk dipanggil sesuai urutan penanya atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan dibacakan oleh moderator. Ya. Selama sesi berlangsung, peserta diharapkan bisa tertib mengikuti Vicon ini. Demikian, marilah sebelum acara kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan acara Vicon ini berlangsung dengan lancar dan bermanfaat. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sekarang Bu Krisna serahkan ke Mas Rian untuk memandu acara ini hingga tuntas. Silakan Mas Rian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rian di sini sebagai moderator, Bu Krisna sebagai host, dan nanti kita kedatangan Mas Gio Arya Wirasaputra sebagai presenter. Oke. Mungkin ada cerita menarik di balik kesuksesan memenangkan berbagai perlombaan di berbagai sekolah. Mungkin panjang pendeknya bisa diceritakan langsung saya serahkan kepada Mas Gio Arya Wirasaputra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Gio Wirasaputra, tepatnya di kelas 8B SMP N1 Ponorogo. Di sini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya ketika juara lomba dai. The experience of the dai champion is pastinya senang and very happy. Kenapa? Karena we can test your abilities. Bukan hanya dalam bidang dai doang, but other field of competition. Pastinya juga dapat mengangkat nama sekolah and make happy of my parents and others. Beberapa juara yang saya sudah raih, diantaranya juara 1 lomba dai di SMA 1 Ponorogo se-Jawa Timur, juara 1 dai di SMA 3 Ponorogo se-Kabupaten Ponorogo, juara 1 dai
di SMKN 2 Ponorogo, se-Kabupaten Ponorogo. Juara 1 dai di SMA 1 Pulong, se-Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah itu saya dapatkan pastinya dengan kerja keras dan doa. Ada sedikit tips menjadi juara dalam dai menurut saya. Yang pertama, get to know what dai means. Kita harus kenali apa yang namanya dai. Bukan asal ikut. Kenapa demikian? Because if you already know what is called dai, agar tips selanjutnya lebih mudah dilakukan. Dai merupakan sebuah kegiatan yang kita sampaikan kepada audiens bertujuan untuk mengajak kebaikan, terutama pada agama Islam. Dai memiliki semboyan amal ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, understand the material that is contest. Kenapa begitu? Karena kesesuaian materi kita dengan materi yang dilombakan itu sangat penting. Rata-rata nilai tertinggi itu adalah materi yang kita sampaikan itu harus sama dengan materi yang diperlombakan, menurut saya. Yang ketiga, understand scoring of the words. Pahami penilaiannya. Rata-rata yang dinilai adalah material, intonation, articulation, manners, and others. Biasa harus ada ayat Al-Quran or hadis in your material, minimal 1 lah. Dan harus menyebutkan data Al-Quran or hadis tersebut. Misal Al-Baqarah ayat 287, hadis dari Syekh Mustafa Al-Ghulayaini dan lainnya. Yang keempat, learn from pendakwah yang sudah pandai dalam dunia dakwah. For example, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz lainnya yang sudah pandai dalam media dakwah. Yang terakhir, work hard and don't forget to pray. Karena kunci semuanya itu adalah dengan kerja keras dan berdoa. Maybe that's all can share with you. And kalau ada kesalahan saya minta maaf, thank you. Sudah? Ya. Mungkin di balik cerita itu ada kesulitan pertama apa yang membuat Mas Gio Arya Wira Saputra tetap berulet tekun dalam menggali informasi tentang dai itu apa, seperti halnya seperti itu. Mungkin awalnya apakah langsung menang? Belum nyala. Oh, belum nyala ya, maaf. Sudah? Sudah. Ya. Insya Allah sudah cukup. Ya mungkin dari feedback. Halo. Feedback apa enggak ini? Enggak. Oh iya. Mungkin Mas Arya Wira Saputra atau Mas Gio tadi bercerita tentang pengalaman menjadi dai. Di awal menjadi dai mungkin kan ada yang namanya rasa takut atau bagaimana. Pertama-tama itu rasa aku kok nggak bisa ya, apa bisa coba ya. Pertamanya bagaimana, mencoba dulu atau langsung itu tadi mencari info langsung ikut? Pertama bagaimana, Mas? Yang pertama pastinya ada rasa ingin mencoba gitu, untuk turun di media dakwah gitu. Seperti itu. Terus apakah ini murni belajar dari nol atau mungkin sekolah pondok atau bagaimana? Sebenarnya itu saya itu bisa itu sebenarnya dari kelas
5 MI sih. Oh, dari SD-nya sudah MI ya, dari sekolah Islam berarti. Iya. Terus pertama ikut lomba itu langsung menang atau mungkin ada berbagai itu juara berapa gitu apa tidak? Ya pastinya itu pertama itu pastinya ya kalah ya. Oh, langsung Karena kenapa ya? Iya. Terus kita itu ambil atau motivasinya itu saya kalah itu di mana, Iya. kurang apa itu saya teliti, dan alhamdulillah kedepannya itu pastinya bisa lebih baik gitu. Mungkin dalam mengikuti dai ini apakah ada guru spesial atau guru khusus untuk mengikuti dai? Apakah memang belajar sendiri? Sebenarnya itu belajar sendiri, tetapi itu ada guru yang selalu mengkritik dan mensaran agar lebih bagus gitu. Oh iya bagus. Mungkin dari adik-adik lainnya ada pertanyaan tentang dai dari Mas Arya Wirasaputra Tokyo. Boleh ngadu. Oh iya, Lafirda Pritylvia. Waktu lomba itu kan di atas panggung pernah ngeblank atau lupa materi gitu. Terus kalau pernah cara ngatasinnya gimana? Ya, seperti Oke, itu. sebenarnya itu cara mengatasinya itu apabila kita lupa orang ngeblank itu sebenarnya menurut saya itu lanjutkan aja, malah jangan ngeblank gitu, pokoknya lanjutkan ke materi yang selanjutnya gitu. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Ada Udah. pertanyaan lain? Pokoknya jangan sampai diem gitu aja. Oh, kuncinya emang harus berimprovisasi seperti itu ya. Iya, karena kunci dai itu sebenarnya itu bisa mengajak komunikasi yang melihat gitu. Dakwah seperti itu ya berarti memang ya. Mengajarkan Amal ma'ruf nahi munkar atau mengajarkan kebaikan iya gitu. iya betul. Mengajak kebaikan. Ya mungkin lainnya ada pertanyaan tentang bagaimana pertama kali mengikuti lombanya atau susah senangnya mengikuti dai, mungkin ada pertanyaan. Sebentar, ini ada siapa lagi nih? Oh ya, Jingga, oke. Silahkan. Mau bertanya, selama mengikuti lomba dai ini, kesulitan apa aja sih yang terjadi? Suaranya agak dibesarkan sedikit. Selama mengikuti lomba dai ini, apa aja sih kesulitan yang mungkin dialami? Ya, apa kesulitan selama mengikuti lomba dai? Silakan dijawab. Mungkin kesulitannya itu saat membuat teksnya gitu ya. Karena kan saya tadi udah terangkan teks itu sangat berpengaruh dalam penilaian. Terus kita itu harus membuat teks yang sama persis, yang kurang lebih sama dengan materi yang diperlombakan gitu. Yang kedua itu pastinya kesulitannya pasti saat menghafalkan ya, mungkin. Karena kan ada ayat Al-Quran juga, ada hadis-hadis juga mungkin itu. Oh, berarti kesulitan membuat idenya ya, kerangka. Iya. Betul. Ya, mungkin yang lainnya ada pertanyaan ada lagi? Silakan. Oh iya, dalam penyampaian dai itu pada saat lomba apakah kita bisa memilih bahasa apa memang dari bahasa Indonesia saja atau campuran? Sebenarnya itu terserah ya. Terus sebenarnya itu dikategorikan sendiri-sendiri. Misalkan ada
Tapi beda, bukan dai tapi pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris dan pidato bahasa Indonesia dan lainnya gitu. Tetapi dalam menyampaikan dai itu sebenarnya kan lebih baik kan menggunakan bahasa Indonesia. Boleh juga dicampur bahasa Arab atau bahasa Inggris, itu boleh, malah lebih bagus sih harusnya. Mungkin waktu dalam penyampaian itu dikasih berapa waktu paling lama biasanya atau minimal? Biasanya itu rata-rata itu maksimal 7 menit sih. Berapa? 7 menit? Iya, maksimal 7 menit. Oh, 7 Kalau di belum, Oh, seperti kayak di TV-TV itu ya, di waktu mundur seperti itu. ya biasanya kalau lebih itu biasanya ada pengurangan nilai. Oh, pengurangan. Mungkin pada saat mengikuti dai atau pada saat penyampaian, pertanyaan apakah yang sering disampaikan atau ditanyakan oleh juri kepada peserta biasanya? Sebenarnya itu nggak ada sesi tanya jawabnya gitu, cuman ya tampil Langsung gitu, dinilai seperti itu. nggak- langsung dinilai gitu, emang nggak ada tanya jawabnya gitu. Beda lagi kalau mau misal tampil di sekolah atau acara-acara lainnya, itu mungkin ada sesi tanya jawabnya gitu. Mungkin sudah pernah diundang ke perangkat desa atau apa untuk mengisi sebagai dai atau belum atau bagaimana? Sudah pernah apa belum? Saat ini masih belum. Oh, masih belum. Ya. Ya, ini masih ada pertanyaan lagi apa tidak? Mungkin bisa kasih contoh Mas Rian. Nah, Mas Gio ini Kak waktu tampil tuh gimana Ya, sih? mungkin contohnya sedikit, Penasaran soalnya. 1-2 menit atau berapa? Suaranya itu iya. Uhayyikum tahiyatan mahabbah, tahiyatan la yamutus zaman, tahiyatan mubarakatan min ijlalil Islam, wa abassiruku bisalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu assalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di antara beribu rantai kata, hanya satu yang bersenja. Tiada tarak dan tiada dua, tetap puja selalu tersanjung untuk Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan alam, Habib tertinggi, doktornya doktor, profesornya profesor, jenderalnya jenderal, presidennya presiden, sebagai the most successful of all prophets and our legend personality, yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Saudaraku, orang sukses, baik jadi ustadz, bisnismen, politikus, akademisi, dan lain sebagainya, di balik kesuksesan itu ada sosok sang inspirator, sosok aspirator, dan sosok motivator yang sangat berpengaruh dalam meraih kesuksesan. Ketika lelah tiba, beliau yang menjadi pelipur lelah. Ketika putus asa, beliau orang pertama yang menanamkan semangat di dalam dada. Siapa beliau? Tak lain dan tak bukan adalah orang tua. Ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan lain sebagainya.
bapak yang kerja keras banting tulang, pergi pagi pulang petang, cucuran keringat tak dihiraukan, darah mengalir terabaikan. Demi apa? Demi sesuap nasi untuk sang istri dan sang buah hati. Dimasukkan ke sekolah ternama, pondok pesantren ternama, mengabulkan semua yang diminta. Pak, pengen motor, kasih. Pak, pengen HP iPhone 12, kasih. Pengen kuota, kasih. Walaupun dipakai untuk chattingan dengan mantan. Kenapa? Karena gara-gara gagal move on. Saudaraku, semua fasilitas dikasih dengan istilah, biarkan kami nggak makan asalkan anakku makan. Biarkan kami nggak pakai baju baru asalkan anakku pakai baju baru. Supaya apa, saudaraku? Supaya anakku sama dengan anak yang lain. Supaya anakku sukses dan supaya anakku menjadi orang terpandang, saudaraku. Pantas Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini orang tua berada pada posisi kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saking wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena ridhallahi fi ridho walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Lalu bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Yang diantaranya dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32. Fala taqul lahuma uff fala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita ini sebagai anak harus berlemah lembut, bertutur kata yang sopan dan santun, penuh ketawaduan, penuh rasa sayang, tidak sombong walaupun prestasi demi prestasi kita capai, agar nantinya kita menjadi orang sukses dan orang terpandang. Sebab apa, saudaraku? Sebab tidak sedikit seseorang anak sukses dikit lupa daratan. Orang tua minjem uang 10.000 serasa dicuri. Orang tua ngomong tidak dihargai. Orang tua minta bantuan, bilangnya nanti, ujung-ujungnya nggak jadi. Saudaraku, dia tidak sadar bahwa kesuksesannya itu diantaranya 30% apa yang ia kerjakan. Tetapi 70% kisah tangis, cucuran keringat usaha dan doa orang tua kita. Makanya, yuk kita berbakti kepada, dan ingat, fastabiqul khairat. Cukup sekian tausiah dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuku santen datang peken Ponorogo. Kula kinten sekas manten saya lepat nyuwun pangapura. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Beri plus dulu. Keren. Yaitu seperti itu tadi penyampaian dai dari Mas Arya Wirasaputra Rugio. Mungkin dari situ kita bisa mengambil contoh bagaimana
seorang Mas Arya Wirasaputra Teguh ini berawal dari ketidaktahuan dai itu apa, terus rasa ingin tahu yang tinggi, terus rasa ingin mencoba dan terus mencoba, akhirnya mendapat suatu kredit dari Allah ya, maksudnya suatu kebanggaan tersendiri yang akhirnya prestasinya bisa dipanen pada saat masa SMP ini. Baik, jika mungkin sudah tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Ibu Krisna. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Mas Gio dan juga Mas Rian. Adik-adik semua, anak-anak semua, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Luar biasa sekali sharingnya Mas Gio, bisa sampai terkesima, nggak nyangka ternyata seperti ini loh, sudah seperti Pak Kiai gitu ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya Mas Gio ya, dan jangan lupa untuk terus belajar dan terus belajar. Dan satu lagi, ilmu akan semakin bermanfaat ketika kita mau membagikan ilmu kita kepada orang lain ya. Sukses selalu untuk Mas Gio, dan kita akan ketemu lagi dalam acara-acara Vicon berikutnya. Saya host Bu Krisna Raniningrum, ada Mas Rian selaku moderator, dan Mas Gio pamit undur diri. Terima kasih sekali atas perhatiannya, dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.